Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian pemirsa Ulfa Nularaya, hari ini saya sudah rampung MC wedding party Anggi dan Tita di Gedung Pantai Baru, Kecamatan Sumbawa ya, Kecamatan Labuan Badas. Salah pemirsa, karena memang dekat sekali sih Kecamatan Labuan Badas dengan Kecamatan Sumbawa. Selanjutnya teman-teman sekalian, pada edisi kali ini saya akan berbagi informasi dengan teman-teman sekalian terkait sikap-sikap apa saja yang harus dimiliki oleh seorang event organizer. Nah teman-teman, kalau yang mengikuti channel saya ya, tentu saja teman-teman sudah menonton tayangan saya yang sebelumnya, yaitu tips cara memilih event organizer atau WO secara umum dan secara khusus. Nah, kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana tentang sikap yang harus ditunjukkan pada saat menjadi seorang IO, teman-teman sekalian. Jadi, ini juga berkaitan satu sama lain. Teman-teman nanti bisa melihat sikap-sikap ini, hal-hal yang harus dimiliki jika kita ingin menjadi seorang event organizer atau wedding organizer. Ya, teman-teman sekalian. Hal ini saya tersadur dari beberapa diskusi saya dengan teman-teman sesama host atau presenter, yaitu juga dengan teman-teman pekerja seni lainnya, dan juga dari beberapa literatur, dan terlebih dari pengalaman saya ya teman-teman sekalian. Nah, apa saja sikap yang harus dimiliki untuk menjadi seorang event organizer atau wedding organizer? Yang pertama teman-teman sekalian, santun. Tentu saja kita ketahui bahwa event organizer atau wedding organizer itu adalah jasa konsultan yang membantu proses penyelenggaraan suatu acara. Misalnya kalau wedding organizer berarti acara pernikahan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan acara pernikahan itu kan banyak, lama ya, dan hal-hal yang dibutuhkan juga banyak. Nah, dengan jasa IO atau WO ini itu akan mempersempit ya, akan memperpendek waktu untuk mempersiapkan ya, untuk mempersiapkan acara, dan juga tentu saja akan meminimalisir kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat proses pelaksanaan acara nanti ya. Yang pertama tadi apa teman-teman? Santun ya. Seorang IO atau WO itu harus memiliki sifat yang santun, karena santun itu nomor 1, ilmu itu nomor 2. Itu kata pepatah. Jadi kadang-kadang kita lebih menyukai dan mencintai dan respect pada orang yang sopan santunnya luar biasa ketimbang orang yang luar biasa hebat gitu ya, cerdas atau berilmu tinggi tapi tidak sopan santun. Jadi sopan santun dulu yang pertama. Sopan santun itu akan terlihat dari adabnya, caranya berterima kasih, caranya menyambut orang, caranya meminta maaf, semuanya lah teman-teman. Kayaknya kalau santun sih teman-teman udah tahu semua ya, kayak gitulah. Terus yang kedua teman-teman sekalian adalah komunikasi yang efektif ya. Hal yang bisa dijual dari seorang WO atau IO itu adalah komunikasi yang efektif. Ketika komunikasinya baik ya, cara menyampaikannya enak, tentu saja para pengantin itu ya, atau yang punya acara itu akan lebih mudah berdiskusi tentang acara yang diinginkan, tidak sungkan gitu ya untuk menjelaskan, mengutarakan keinginan dan goals yang diinginkan dari acara tersebut. Tentu bisa disampaikan kalau IO-nya itu memiliki komunikasi yang luar biasa efektifnya ya. Jadi komunikasi efektif gimana? Komunikasi yang enak ya, yang mudah sekali teman-teman sekalian ya, dan bisa memiliki suatu kesepakatan yang pas sesuai dengan yang diinginkan oleh yang punya acara, dan juga dipahami oleh pelaku atau pelaksana yang membantu acaranya. Yang ketiga teman-teman sekalian adalah ramah, teman-teman. Nah, ramah itu deket-deket sama santun tadi ya. Ini lebih spesifik lagi. Ramah itu adalah sifat yang mudah masuk ke semua lini. Jadi benar-benar welcome banget dengan siapapun, itu ramah. Jadi nyapa siapa saja, bukan berarti SKSD ya. Karena siapapun yang ada di situ, siapapun yang terlibat di dalam acara itu tentu saja merupakan keluarga besar yang berupaya untuk mensukseskan acara. Jadi keluarga, lalu tim pengisi acara, itu semua satu kesatuan yang bertujuan sama, yaitu mensukseskan acara tersebut ya. Jadi semuanya adalah keluarga dan kita bisa ramah. Seorang IO itu harus mampu memiliki sifat ramah dan mempunyai keramahan di atas rata-rata ya. Yang keempat teman-teman adalah mempunyai skill mengatur. Nah teman-teman, ini tidak semua orang punya.
Banyak orang yang santun, banyak orang yang ramah, banyak orang yang punya komunikasi yang efektif, namun tidak punya cukup banyak kemampuan untuk memanajerial suatu acara, tidak punya kemampuan atau keterampilan yang cukup untuk mengatur jalannya acara. Karena acara itu tentu saja ada pra, ada hari H, dan ada pasca, teman-teman sekalian. Jadi tentu saja kerja keras dan ekstranya tuh ada di pra acara, dan acara puncaknya itu adalah di hari H-nya, dan baru nanti di post acara ya, atau pasca acara itu adalah proses evaluasi. Apa yang kurang, apa yang lebih, itu juga bisa dijadikan suatu pembelajaran ya, terutama bagi IO dan WO nya sendiri dan bagi keluarga, sehingga nanti kalau pada saat melaksanakan acara lain lagi, kurangnya bisa diperbaiki dan kelebihannya itu bisa dipertahankan ya, teman-teman sekalian. Yang terakhir adalah disiplin. Tentu saja teman-teman, seorang IO harus mempunyai tingkat disiplin yang tinggi. Kalau tidak, teman-teman sekalian, maka semua tentu akan keteteran, tidak berjalan dengan baik kalau tidak disiplin, karena ini berhubungan dengan waktu. Misalkan acara, kita bicara hari H ya, terselenggara mulai pukul 9 pagi, maka tentu saja IO jam 8 sudah bersiap ya. IO jam 8 itu sudah siap semua di lokasi acara. Jam 8 itu dia punya waktu jam 8 sampai jam 8.30 untuk menunggu pengisi acara. Pengisi acaranya siapa? Penyanyinya mungkin, MC-nya mungkin ya, playersnya mungkin, terus siapa lagi? Cateringnya mungkin. Itu sudah harus dibantu dan dicek untuk kelengkapan dan kesiapannya. Artinya 8.30 semua sudah harus all ready untuk pelaksanaan acara. Jadi tidak ada setengah 9 masih sibuk-sibukan. Jadi jam 8.30 semua sudah siap. Tinggal kita proses pelaksanaan acara dan menyambut tamu. Karena biasanya setengah 9 keluarga itu juga sudah datang semuanya. Keluarga udah datang, panitia sudah datang gitu. Jadi nanti jam 9 kurang 15 semua sudah standby di posisi masing-masing. Jam 9 kurang 5, jam 9 hitung mundur sudah on stage di posisi masing-masing. Seperti itu teman-teman ya. Itu kalau di hari H. Nah, itu pun kalau di sebelum acara, pra acara juga gitu. Maksudnya Hamin 1 minggu gitu. Misalnya Hamin 2 minggu, itu kadang fix kan cateringnya siapa, muanya siapa, wardrobe-nya siapa, dekorasinya siapa, lalu soundnya siapa, penyanyinya siapa, playersnya siapa kalau memang tidak sepaket gitu ya. Terus pengisi acara lainnya siapa, misalnya kalau ada sajian tarian apa-apa itu kan dipersiapkan juga. Itu dari jauh-jauh hari, terus gedungnya di mana, seperti itu tentu saja akan dipersiapkan jauh-jauh hari. Bisa Hamin 1 bulan, Hamin 2 minggu gitu kan, Hamin 1 minggu misalnya DP dulu atau seperti apa gitu ya, dikomunikasikan pengisi acaranya siapa yang sambutan, terus waktunya jam berapa dan jam berapa gitu ya. Lalu tim IO dan WO ini nanti akan standby di tempat itu siapa saja, misalnya di bagian pintu masuknya siapa, di sana siapa, itu sudah ada semua disiapkan. Itu teman-teman sekalian. Kalau untuk pasca setelah acara itu proses evaluasi. Biasanya kalau proses evaluasi itu hanya dilaksanakan oleh internal saja, internal dari IO itu sendiri ya. Kalau internal dengan keluarga sih bisa sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada keluarga ya, sudah mempercayai IO jasa WO tersebut gitu ya. Kita mengevaluasi juga catering ini, misalnya IO atau WO pasti evaluasi catering ini kekurangannya apa, kelebihannya apa. Misalnya dia budgetnya terjangkau, lebih murah dari temannya misalnya, tetapi dia misalnya dimasakan kurang enak misal gitu kan. Yang namanya lidah kan beda-beda sih teman-teman sekalian ya, cuma kita mengambil suara terbanyak atau mayoritas gitu. Yang sana mungkin agak mahal tetapi makanannya enak gitu ya, lebihnya banyak misalnya kan, bisa dimakan panitia teman-teman, seperti itu. Terus yang sana misalnya MC-nya kayak gimana. Jadi punya tim IO ini sendiri melakukan proses evaluasi sehingga kedepannya nanti dia ketika digunakan jasanya oleh orang lain bisa jauh lebih bagus gitu. Itu ya teman-teman, itu tips dari saya tentang hal-hal atau sikap-sikap yang harus dimiliki untuk menjadi seorang IO atau wedding organizer sendiri. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan semoga apa yang saya sampaikan ini juga akan membuka ide baru, gagasan baru ya, dan pemikiran baru bagi teman-teman yang di daerahnya mungkin IO-nya belum ada, atau di daerahnya IO-nya masih sedikit ya.
mulailah berpikir untuk mengembangkan usaha ini ya. Jadi ini bisa menjadi suatu ladang peluang kerja yang baru yang cukup menjanjikan gitu ya. Karena event-event acara sekarang sudah mulai banyak digelar, mulai acara pernikahan, hitanan, syukuran, rapat-rapat dan lain-lain, dan rata-rata sudah tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk mempersiapkan karena satu kesibukan, semuanya kesibukan sekarang tuh serba sibuk, apalagi di kota ya, belum lagi pandemi COVID-19, belum lagi skala prioritas kita yang sudah mulai berubah dan pengennya serba yang instan, tidak mau yang repot-repot gitu ya. Semoga ini juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan seperti biasa, jangan lupa bahagia dari saya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Salam rindu dari saya, Ulfana Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.